jika ada beberapa kendala, bisa menghubungi Ketua Prodi, saya atau Mas Ade Prodi atau teman-teman yang di bagian administrasi ya. Ada Mas Sepudin, ada Mas Kuku, ada Mas Lukman, ada Mas Slamet, dan ada yang lainnya, itu ya. Jadi bisa berkomunikasi ketika ada kendala-kendala. Untuk pelatihan LMS ini nanti para ketua kelas diharapkan ada 3 orang yang nanti bisa menjadi perwakilan lagi ya. Setelah ada pelatihan secara bersama LMS, nanti pasti itu kan ada yang kurang paham. Nanti akan dilatih 3 orang lagi. Ya. Nah, 3 orang lagi itu nanti itu akan dilatih untuk pelatih teman-temannya. Jadi training of trainer ya, training of trainer itu. Jadi training of trainer tersebut nanti teman-teman bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lainnya ya. Itu. Jadi ini itu yang sangat penting, karena kalau teman-teman yang tidak paham, maka teman-teman yang lain bisa memberikan pemahaman. Walaupun kita ini sudah ada video tutorial, sebentar Pak. Sini saya. Ada video tutorial dan ada juga pedomannya ya. Ada pedomannya. Itu jadi ada video tutorial dan ada pedomannya. Silakan bisa di-download di website UPT ya, PJJ, Win Cyber Syekh Nurjati. Jadi silakan teman-teman download hal tersebut. Nanti ada helpdesk juga di situ ya, ada helpdesk juga di situ. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Lalu untuk evaluasi. Tadi saya katakan nanti teman-teman ada UTS dan UAS, tetapi nanti teman-teman juga bisa memberikan survei, memberi jawaban di survei ya, atau kuesioner yang akan dibagikan oleh Prodi ya, baik itu yang ada di LMS ataupun ada tersendiri nanti akan dibagikan. Ini ya. Ini sebagai untuk penjaminan mutu di program studi ini. Ini sangat penting sekali untuk proses pembelajaran sini. Nah, untuk tenaga pengajar ini ada beberapa profesor, ada dari Malaysia, juga ada dari Jepang. Kemarin kita sudah berkoordinasi ya. Lalu ada juga profesor dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan ada juga dari internal Win Cyber itu sendiri. Itu. Jadi ini pengajarnya, Pak duduk dulu di sini. Jadi pengajarnya dari situ ya, ada dari luar negeri dan ada dari dari internal Win Cyber itu sendiri. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dulu. Nanti teman-teman bisa yang belum KRS atau apa bisa menghubungi Mas Ade atau Mas Kukuh ya, atau Mas Lukman. Dan yang belum bisa atau belum mendapatkan nomor induk mahasiswa, nanti bisa menghubungi panitia ya. Untuk bayar UKT itu ada perpanjangan sampai tanggal 5 ya. Sampai tanggal 5 bagi mahasiswa baru yang belum bayar UKT silahkan, atau mahasiswa lama ada perpanjangan sampai tanggal 5. Karena kalau tidak bayar UKT maka perkuliahan itu akan dinonaktifkan, itu ya. Jadi mungkin ini sebagai prolog dulu, nanti kita diskusi. Mungkin ada Mas Ade yang akan memberikan penambahan materi ini ya. Oke, mungkin itu saja dulu. Saya kembalikan lagi ke host ya. Silakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Ali MPD yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pengarahannya
Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama simak dan dengarkan penambahan materi dari Sekretaris Prodi PJJ S2 PAI yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ade Hidayat, SPil MPD. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, ketemu di semua ya, keluarga besar PJJ S2 PAI. Ini ada yang semester 1, semester 3. Secara garis besar, insya Allah sudah disampaikan semua oleh Pak Kaprodi. Saya mungkin menambahkan teman-teman yang di semester 1 yang beberapa belum bisa masuk akun ya portal. Karena yang penting di perkuliahan kita itu teman-teman itu bisa mengakses portal ya, kemudian LMS Pilar, di dua akun itu. Sebetulnya ini ya, apa kalau sudah bisa mengakses portal itu secara otomatis sistem itu dibuat eh, untuk bisa mengakses LMS di user dan passwordnya itu sama. Nah, untuk mahasiswa semester 3 relatif tidak ada masalah ya, karena sudah bisa sepenuhnya memegang akun portalnya. Nah, sementara yang di mahasiswa baru itu, ini saya cek semua sudah punya NIM, ya. Dan NIM itu nanti digunakan untuk membuka akun portal. Kalau yang masih pertama membuka, eh, apa pakai NIM ya, user dan passwordnya. Jadi itu dan segera dan itu emang sudah diarahkan untuk ganti password. Nah, jangan lupa password barunya itu. Kan ada teman-teman sebagian itu yang sudah ganti password, password barunya lupa. Hmm. Jadi sehingga harus direset ya. Nanti kalau yang betul-betul lupa bisa menghubungi admin, minta diresetkan. Hmm. Nah, jika sudah bisa mengakses portal, nanti kemudian langkah berikutnya masuk ke LMS dengan akun yang sama. Jadi password dan ya apa user dan passwordnya itu sesuai dengan akun portalnya. Jadi tidak lagi pakai NIM dan NIM, kecuali emang barengan bukanya. Nah, kalau barengan bukanya yang di LMS apa Pilar ya, yang di LMS Pilar itu pakai NIM dan NIM. Tapi kalau sudah berganti yang di portal itu diubah passwordnya, yang di Pilar itu otomatis ikut berubah ya tanpa kita ubah. Oke, itu untuk akun dan teman-teman di semester 1 sudah dibagi ya kelasnya berdasarkan NIM. Insya Allah ada 8 kelas, ya, kelas A sampai H, dan ini sudah dibagi jam, cuma beberapa itu tadi ada yang bentrok ya, nanti disesuaikan lagi. Cuma kalau mau KRS bisa ya, silahkan untuk KRS. Kemudian yang semester 1 jangan dulu ambil paket semester 3 gitu. Jadi belum waktunya. Jadi diambil khusus ya 21 SKS, 8 mata kuliah. Sesuaikan dengan kelasnya. Kalau ini. Nah, karena tadi ada yang bentrok, jadi yang baru KRS tadi gitu ya, sampai mungkin sampai sekarang itu akan tertolak dulu. Jadi jangan nggak usah panik. Tunggu saja nanti kita sesuaikan lagi ya eh, jadwalnya. Kalau yang sudah KRS sih insya Allah aman. Nah, untuk melihat KRS ya di portal sebetulnya ada panduannya, ada apa?
ininya ya, apa tutorialnya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau sudah di dashboard, lihat di akademik, kemudian cari ke bawah, scroll apa kartu rencana studi. Jadi kartu rencana studi nanti diklik saja, dipilih, nanti kan ada paket semester 1, semester 3. Dipilih sesuai kelasnya, karena nanti eh, dan kita untuk menjadwalkan untuk semester ini di sebagian jadwal itu mungkin ke Jumat Sabtu. Jadi banyaknya jam itu di Jumat Sabtu. Nanti penuhnya Jumat Sabtu, kalau penuh banget mungkin nanti ada yang beberapa ke hari Minggu gitu. Atau di ini. Tapi diusahakan nanti setiap kelas itu jadwalnya hari Jumat dan Sabtu. Ya, nanti mungkin Jumatnya 4 mata kuliah, Sabtunya 4 mata kuliah gitu ya, dari pagi sampai ini. Cuma kan eh, pembelajaran di PJJ itu nggak sinkronis semuanya, kan gitu ya. Kalau sinkronis semuanya mungkin dari pagi sampai sore ngejum kan lumayan lelah ya. Nah, ini kan ada pembelajarannya eh, sinkronus dan asinkronus. Jadi, dan untuk sinkronus itu mungkin dalam 1 minggu nggak semua dosen sinkronus gitu. Nah, kita mengarahkan dosen itu untuk minimal atau maksimal sinkronus itu 4-5 kali. Ya, enggak, ya, 4 kalian lah. Dari 4 kali itu ada yang satu dosen itu ngambilnya di awal, ada yang di minggu keberapa, nanti nggak barengan. Nah, sebagian besarnya nanti asinkronus berupa penugasan-penugasan dan waktu di jadwal itu merupakan waktu biasanya digunakan dosen itu waktu deadline. Jadi pemberian tugasnya misalnya eh, hari jadwalnya hari Jumat jam 8. Nah, itu nanti pemberian tugasnya eh, jam 8. Jadi upload dosen itu eh, untuk tugas misalnya jam 8, kemudian nanti di deadline-nya mungkin jam 8 hari Jumat ya di di hari di minggu berikutnya biasanya. Sakit. Atau ngasihnya hari Seninnya. Nah, tolong nanti dikumpulkan hari Jumat jam 8 sesuai dengan jadwal Pak dosen input absen. Jadi eh, dosen itu menginput absen itu sesuai dengan jadwal dari prodi. Jadi kalau di reguler jadwal itu ya digunakan untuk tatap muka ya di kelas. Jadi mahasiswa hadir misalnya hari Jumat jam 8 ya di kelas itu eh, jam 8 hari Jumat di ruang mana? Nah, kita kan di PJJ ruangannya virtual. Nah, nanti sewaktu-waktu di dalam satu semester ada 4 kali yang pertemuan tatap tatap Zoom gitu ya, tatap maya Zoom. eh, itu di apa jadwal itu digunakan. Misalnya sewaktu-waktu dosen itu di mata kuliah tertentu dengan jadwalnya hari Jumat jam 8 tersebut misalnya melakukan sinkronus. Nah, itu juga sebetulnya fleksibel, tergantung misalnya eh, nanti dibicarakan mahasiswa di kelas dengan dosennya. Cuma patokan dari dosen itu adalah eh, jadwal dari prodi. Mungkin itu dulu ya tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Kang Abdul Fikri. Mangga. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Prodi PJJS 2 PAI yang telah menyampaikan tambahan arahannya untuk kegiatan pembelajaran 1 semester ke depan. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya buka satu pertanyaan dulu ya, silakan acungkan tangannya, raise hand, kemudian nanti eh, perkenalan diri dan juga silahkan mic-nya di on-kan.
Bapak Muhammad, silakan Bapak Muhammad. Muhammad Dardiri ya? Siap. Betul. Ya. Oke, makasih. Langsung kepada Sekjur, mungkin nanti bisa menjawabnya. Eh, Terima kasih. Pertanyaan saya langsung, mohon maaf, kami Muhammad Dardiri, semester 3. Ya. Eh, Ingin menanyakan yang sudah terjadi, artinya dokumen-dokumen, baik itu nilai IPK yang dari semester awal sampai sekarang, eh, atau dan bukti tagihan, mohon maaf, itu apa bisa terjamin tetap dalam terlindungi, maksudnya bisa terjamin bahwa ndak akan hilang, ndak akan terhapus, mungkin seperti itu. Langsung balik pada Sekjur, makasih. Makasih. Ya, Baik, terima kasih. Kami tampung dulu ya Pak ya untuk siap. pertanyaannya. Siap. Silakan untuk pertanyaan kedua boleh dari Teh apa Ibu Dinasri, Ibu Dinasari, mohon maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Riau. Saya ingin bertanya Pak, saya mahasiswa baru. Untuk pengisian KRS-nya itu kan saya harus menyesuaikan dengan jadwal padat saya, jadwal kegiatan saya lah gitu. Jadi nanti seumpamanya di bagian pengisian KRS itu di kelas saya yang saya kelas C dan itu ternyata jadwalnya ada kegiatan saya. Tapi di kelas lain jadwalnya pas pula kosong. Apa saya bisa mengambil jadwal yang ada di kelas lain begitu? Terima kasih. Dan satu lagi pertanyaannya, jika sewaktu-waktu kita nggak tahu di masa depan tak ada musibah, tak apa, jadi kita nggak bisa mengikuti jadwal Zoom, apakah bisa diganti dengan jadwal lain begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi aja dulu ya, nanti dijawab dulu supaya nggak terlalu banyak. Boleh ke Ibu Nurhana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, jadi permasalahan saya itu adalah sebelum email saya diverifikasi, saya masuk ke portal dan sudah bisa masuk ke portal, password username-nya pakai NIM, bisa kemudian di tengah-tengah saya mengisi beberapa pengisian yang ada di portal itu tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, kemudian di pengisian di dalam portal itu saya sempat merubah passwordnya, diganti passwordnya gitu. Kemudian setelah itu menghilang kembali ke halaman pertama. Nah, kemudian kembali ke halaman pertama itu adalah untuk login lagi username dan password saya. Kemudian username-nya pakai NIM, kemudian passwordnya pakai password yang sudah saya ganti sesuai dengan di portal yang sempat saya isi itu. Dan ternyata tidak bisa login. Kemudian saya balik lagi nih, passwordnya pakai NIM, coba deh pakai NIM semua. Ternyata nggak bisa login dan sampai sekarang nggak bisa login. Gitu aja sih mungkin pertanyaannya itu. Jadi saya belum mengisi untuk menentukan mata kuliah dan seterusnya begitu. Itu aja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Kemudian sedikit saya sampaikan bahwa di hari ini tuh ada pemberitahuan portal itu sedang dalam gangguan ya Bapak Ibu. Jadi barangkali memang saat ini ya Bapak Ibu sedang ada yang membuka tiba-tiba error dan lain sebagainya. Memang itu saat ini portal sedang dalam gangguan. Gitu. Baik, Bapak Sekretaris Prodi mungkin boleh langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Dardir terkait dokumen IPK dan bukti tagihan dan lain sebagainya, apakah itu tersimpan dengan aman atau tidak? Gitu. Baik, silakan kepada Bapak Sekretaris Prodi untuk bisa menjawab pertanyaannya. Saya langsung. Jadi untuk proses pembelajaran ya, perkuliahan kemudian nilai-nilai itu yang itu murah sepidol ibu kan Jia. Setelah di akhir perkuliahan dosen itu kan nanti input nilai ya. Nah, itu langsung masuk ke sistem.
sistem siakan ya dari portal itu nanti eh, apa larinya di server siakan. Nah, siakan itu rutin dilaporkan ya tiap semester itu ke PDDikti. Di 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 kitanya secara internal uh, udah server tersendiri ya, uh, insya Allah aman. Kemudian untuk menjaga uh, apa lebih amannya lagi kan sekarang apa sistem sistem itu sudah tersentral ya di apa setelah dari si akad itu kan dilaporkan tiap semester itu ke PDDikti. Jadi di PDDikti itu udah server nasional. Itu nanti keamanannya sudah nasional, udah punyanya Dikti. Jadi nilai-nilai kita eh, cantum di sana. Jadi apa proses-proses perkuliahan juga. Nah, kita tidak apa admin admin si akad sendiri kan tidak bisa misalnya orang yang belum memenuhi syarat IPK untuk tiba-tiba mengklaim mahasiswa salah satu mahasiswa untuk meminta nomor ijazah atau token ijazah. Nah, itu harus memenuhi syarat juga, dulu gitu ya token token ijazah keluar itu misalnya harus sesuai dengan sejumlah SKS yang ditentukan. Jadi di itu juga udah apa ter ini ya di PDDikti itu sudah tersaring gitu ya. Berapa mahasiswa ini eh, sudah menempuh berapa SKS, mata kuliah apa yang diambil, nilai-nilainya berapa, untuk tersimpan di server, baik di servernya milik Win Cyber Nurjati maupun di server nasional. Nah, kalau misalnya ini apa tadi, bukti tagihan, nah saya kurang tahu nih, bukti tagihan seperti apa, gitu ya. Maksudnya Eh, bukti transfer atau gimana gitu. Nah, baik, dan ini tadi yang akun ya Ibu Nurhana, insya Allah nanti kita resetkan ya. Ini kan banyak juga beberapa mahasiswa tuh yang minta diresetkan. Ya kalau misalnya mentok lupa password, yang kita bantu dari siapkan. Oke itu baik. ditambahkan. Eh, Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Bapak, dari Ibu Dinasari bahwa barangkali memang ada jadwal yang bentrok dengan jadwal yang utama, apakah boleh pindah ke kelas yang lain atau tidak begitu? Oke, kita pembagian kelasnya itu kan maksimal eh, 30 ya. Cuma di siakan itu di setting 33 ya 33. Jadi ada space 3 mahasiswa itu yang mungkin dengan ini ya tidak bisa betul-betul dirubah. Jadi antar antar misalnya mahasiswa yang dari kelas A pengen ini jadwal kelas B-nya lebih cocok. Nah, jatahnya hanya 3 ya perpindahan itu dari space maksimum kan per kelas itu sudah dibagi 30 orang ya 30 mahasiswa. Kemudian yang di kecuali kelas H mungkin apa masih proses jumlah kelasnya, jumlah mahasiswanya gitu. Nah, eh, kita menambahkan tiga itu ya untuk yang barangkali ada yang pengen betul pindah kelas. Ya, diperbolehkan saja, cuma eh, ya sebaiknya mengikuti kelas karena ya sisinya fleksibel juga ya semua proses perkuliahannya nanti ya kecuali misalnya eh, beberapa dosen ingin menggunakan jadwal itu misalnya saklek gitu ya hanya jam 9 misalnya di hari Sabtu bisanya jam segitu misalnya. Sebenarnya kalau kalau Zoom nanti misal dikondisikan ya dosennya bisa bisa jam berapa. Nah, untuk tugas-tugas itu kan asinkronus
Jadi Bapak Ibu di jam berapapun bisa mengerjakan tugas, di uploadnya bisa sembarang hari asalkan masih memenuhi deadline. Dan biasanya deadline itu ditentukan dari jadwal prodi. Gitu. Baik, Bapak. Eh, jadi saya tarik kesimpulan dari jawabannya ya, Bapak Ibu, bahwa untuk dokumen IPK dan lain sebagainya itu insya Allah akan tersimpan secara otomatis. Kemudian untuk bukti tagihan dan lain sebagainya biasanya nanti itu tersimpan di portal. Itu ada nanti di portalnya bukti pembayaran bahwa kita sudah lunas membayar UKT dan juga tagihan-tagihan yang lainnya. Kemudian untuk mengenai Ibu Nurhana ya nanti diresetkan kembali. Kemudian untuk Ibu Dina terkait boleh atau tidaknya untuk pindah kelas itu diperbolehkan saja, namun diutamakan sesuai jadwal yang memang sudah ditentukan di awal begitu ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya masih ada yang ditanyakan ya. Ini saya buka termin 2 untuk pertanyaannya. Silahkan kepada Ibu Gina untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Bapak, terima kasih. Ini Pak, yang saya tanyakan, kapan terbitnya jadwal perkuliahan? Karena itu agar saya bisa membagi waktu pekerjaan begitu. Dan hari apa saja perkuliahannya? Semoga perkuliahannya tuh Jumat, Sabtu, Minggu seperti itu. Baik, itu aja Pak. Kapan terbitnya penjadwalan? Khawatir saya yang memang terlewat begitu sekarang saya bekerja. Terima kasih, itu saja Pak. Baik Ibu. Baik, masih saya buka Ibu Ibu Yulianti, silakan Ibu Yulianti. Terima kasih sebelumnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk dari pihak kampus sendiri, apakah menyediakan fasilitas berupa surat penjadwalan kuliah tadi atau sejenisnya? Karena bagi kita, untuk saya sendiri di hari Jumat itu tetap aktif masuk sekolah Bapak, sehingga nanti saya bisa meminta izin ke lembaga menyesuaikan jadwal di perkuliahan tentunya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk satu orang penanya lagi mungkin Bapak Septian Nurholis, silahkan. Izin Pak, apabila nanti ada kendala, apakah memang ada nomor khusus selain kepala prodi ataupun sekretaris yang bisa kami hubungi terkait ke sisteman seperti LMS dan yang lainnya, termasuk juga pengajuan email kampus. Ada beberapa kawan kami yang memang sudah menggunakan fitur helpdesk tapi tidak ada respon sama sekali. Nah, mungkin jika ada nomor telepon ataupun ataupun narah hubung yang langsung gitu ke bagiannya, mungkin akan lebih baik jika memang boleh di-share atau boleh kami hubungi. Terus yang kedua, untuk jumlah KRS mohon dipastikan lagi Bapak, apakah memang 21 atau memang ada tambahan lagi, karena ada beberapa yang bilang informasinya katanya 24. Ini hanya memastikan aja sih Pak. Itu. Terima kasih. Baik, kami persilakan dulu kepada Bapak Seprodi untuk menjawab pertanyaannya, Pak. Ada 3 pertanyaan. Apakah memang sudah ada jadwal kuliah? Kemudian apakah diperbolehkan meminta surat? Dan juga tadi yang ketiga, apakah ada narah hubung yang lain untuk memang barangkali ada yang terkendala dan lain sebagainya? Kami persilakan kepada Bapak Sekretaris Prodi untuk menjawab pertanyaannya. Untuk jadwal ya, nanti sore ini dipikirkan. Tadi mengisi jam masih belum aman di sistemnya, masih terlihat bentrok. Pak, mungkin kalau kelasnya nggak bentrok, cuma jam di
jam di MK-nya itu ada bilang dulu ada jam yang sama. minta maaf Kemudian karena untuk hari ini bisa dibuka, jadi kebetulan surat aktif hari pertama kuliah ya kuliah, jadi nggak bisa ditinggalin. bisa nanti Kebetulan Bu Nini dibuatkan ya, kelas teman-teman bisa mengajukan, nanti kita buatkan. PJJ ya. Jadi keterangan aktif kuliah mungkinnya bentuk suratnya. Nah, walaupun izin pun ya, misalnya ya izin untuk sinkronus barangkali ya, 1 semester itu 4 kali lah. Seperti itu ya teman-teman. Misalnya hari Jumat biasa ngajar jam 8, tidak setiap minggu izin. Ya. Tidak setiap minggu izin ya nanti. Mungkin pengalaman teman-teman juga bisa nih yang semester 3 ya di apa sharing gitu barangkali selama perkuliahan satu ini. Cuma memang kalau di semester lama, pas semester 3 perkuliahannya masih menggunakan portal ya, belum LMS Pilar. Cuma terkait fleksibilitas kuliah, eh, nanti mungkin teman-teman di semester lama itu yang semester 3 bisa merasakan. Nah, walaupun misal terpaksa izin pun tidak setiap minggu izin ya Bapak Ibu. Jadi hanya sinkronusnya, itu hanya Zoom pada saat apa ditentukan oleh dosennya misalnya gitu. Hari Jumat jam 10 Zoom, padahal misalnya jam 10 itu ada jam ngajar. Mungkin bisa izin ya, karena kan misalnya untuk sinkronus akan dikasih tahu dulu oleh dosennya. Mungkin misalnya minggu depan kita sinkronus, di dosennya itu ngasih tahu. Nah, untuk asinkronus kan tidak perlu izin. Jadi selama nanti eh, 16 pertemuan, duanya UTS dan UAS, ya. Jadi 14 pertemuan, 4-nya sinkronus, nah 10 pertemuannya itu asinkronus. Jadi untuk izin pun dalam 1 semester maksimal 4 kali. Dikondisikannya untuk PJJ. Oke, itu mungkin ada lagi pertanyaannya lewat. Kemudian untuk apa namanya operator Oh, ya. mungkin Bapak. Untuk helpdesk yang sudah ini ya secara sistem apa SOP-nya ada masalah kan biasanya nanti itu terhubung dengan Pustikom. Kita tidak di Prodi sendiri tidak bisa mengakses eh, siapa saja yang mengajukan helpdesk, yang bisa bukanya adalah Pustikom. Nah, Pustikom sendiri kan eh, itu dibukanya tidak secara sistem otomatis gitu ya pakai ini terus terselesaikan, diperiksa satu-satu. Periksanya kan ada apa SDM-nya, ada berapa orang di Pustikom, nanti dibagi tugas ini sekian masuk helpdesk. Nah, biasanya emang di bulan-bulan ini paling banyak nih Bapak Ibu, karena menangani mahasiswa baru kan ribuan. Nah, itu kan masih baru-baru tuh bikin akun, otomatis kan masih crowded lah itu. Masuk pasti ribuan keluhan juga ya. Di semester-semester ini nih, apa di bulan-bulan ini biasanya. Helpdesk itu penuhnya. Jadi mungkin masuknya ke daftar antrian. Ya. Secara SOP semuanya akan diperiksa satu-satu. Itu yang saya tahu ya di SOP Pustikom. Nah, untuk permasalahan apa terkait paling juga misalnya reset akun ya. Nah, atau ini masalah kehilangan password di Siakad atau di portal ya. Nah, itu tidak perlu pakai helpdesk, bisa menghubungi adminnya Prodi. Nanti Pak apa di admin di grup tuh ada Kang Saipudin, ya, Mas Kukuh juga. Bisa itu yang memegang akun Siakad untuk meresetkan. Kalau itu jadi kalau sebatas misalnya hilang akun
minta diresetkan bisa menghubungi admin. Jadi biar nggak numpuk semuanya ke ini. Kecuali ini kalau bikin email ya, atau password email hilang, nah kita prodi nggak bisa itu kalau karena beda sistemnya. Kalau terkait email atau apa itu ke helpdesk. Dan apa kita tidak bisa mengasih tahu nomor kontaknya Pustikom karena nanti kasihan juga kalau nanti pribadi ya ke apa terdistrik ininya apa kerjaannya nanti untuk menjawab WA. Jadi ini secara SOP lewat helpdesk ya, misalnya kehilangan akun email dan sebagainya. Oke. Baik, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.